Hey, halo anak-anak kelas 3, berjumpa lagi dengan Bu Risti. Nah, hari ini bersama Bu Risti kita akan mengupas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, yang ada di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, di subtema 4 ini anak-anak mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yuk disimak materinya. Nah, tahukah kalian perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya, perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan alami itu adalah perkembangbiakan tanpa bantuan dari manusia. Contohnya biji, tunas, umbi, dan geragi. Nah, kalau yang berkembangbiakan buatan itu contohnya dengan stek, okulasi, dan cangkok. Oke, kita bahas ya. Oke, kita mulai dari perkembangbiakan dengan biji ya. Nah, biji merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan berbiji itu seperti mangga ya. Dalam buah mangga terdapat biji ya di tengahnya itu yang jika ditanam maka akan dapat tumbuh kembali menjadi tanaman baru. Nah, dalam biji itu sendiri ada bagian-bagiannya loh. Nah, yang pertama bagian dari biji yaitu adalah selimut biji. Nah, selimut biji ini berguna untuk melindungi biji ya. Terus yang kedua itu adalah embrio. Nah, embrio ini merupakan calon tumbuhan baru ya. Terus kemudian ada bagian katiledon atau merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Itu adalah bagian dari biji ya. Kalau dibuka akan ada bagian-bagiannya itu. Oke. Nah, di situ Bu Risti sertakan ada gambar ya perkembangbiakan dengan biji. Yang mulai dari biji ditanam di tanah, kemudian tumbuh, berkembang dan semakin besar ya. Seperti itu contohnya. Kita bahas untuk perkembangbiakan dengan tunas. Nah, tunas itu sendiri adalah anakan ya yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, contohnya itu ada di pohon pisang, pohon bambu. Nah, namun ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya cocor bebek, ini tumbuhnya di tepi daun. Nah, kalian bisa lihat itu ada gambarnya ya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, itu dilihat ya gambarnya. Seperti itulah perkembangbiakan dengan tunas. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan geragi. Nah, geragi itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ya, geragi biasanya berluas-luas, kemudian tumbuh memanjang dan menjauhi induknya, kemudian membengkok dan membentuk individu baru. Nah, seperti di gambar itu. Ya. Nah, contoh tanamannya yang berkembang biak dengan geragi itu adalah stroberi, eceng gondok, dan juga sejenisnya. Oke. Tumbuhan ada juga yang perkembangbiakannya dengan umbi. Nah, umbi sendiri itu adalah akar yang menjadi besar. Nah, umbi itu terbagi menjadi 3, yaitu umbi akar, umbi batang,
dan juga umbi lapis ya. Nah, umbi akar itu terbentuk karena perkembangan akar yang membesar. Ya, contohnya singkong, wortel, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya umbi batang itu terbentuk pada pangkal batang. Ya, contohnya kentang, ubi jalar, dan sejenisnya. Terus yang terakhir itu adalah umbi lapis. Umbi lapis itu adalah umbi yang berbentuk lapisan. Ya, contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan sejenisnya. Itulah perkembangbiakan dengan umbi. Selanjutnya adalah perkembangbiakan yang buatan ya. Sekarang yang pertama adalah cangkok. Ya, cangkok itu merupakan perkembangbiakan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya, kemudian dibungkus dengan tanah dan ditutup rapat dengan plastik. Ya. Nah, tanaman yang dicangkok adalah tanaman yang memiliki batang kayu seperti mangga, jambu, rambutan, dan sebagainya. Nah, keuntungannya dari mencangkok itu adalah menghasilkan ya tanaman mirip dengan induknya dan juga bisa cepat berbuah. Nah, tapi cangkok ini kekurangannya ya tanaman itu akan mudah roboh bila tertiup angin. Nah, seperti itulah perkembangbiakan buatan dengan cara cangkok. Nah, selain perkembangbiakan dengan cara cangkok ya untuk yang buatan, nah ada juga nih namanya okulasi. Nah, okulasi itu perkembangbiakan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bersatu untuk membentuk tanaman baru. Nah, ini okulasi juga punya keuntungan, juga punya kekurangan. Nah, keuntungannya adalah sama ya, perkembangbiakannya itu akan cepat dan menghasilkan tanaman juga berkualitas dan juga mirip dengan induknya. Nah, kekurangan dari okulasi yaitu terkadang tidak ada kecocokan antara batang yang bawah dengan batang yang atas, ya meskipun satu jenis. Itu kesusahannya dari okulasi. Nah, demikian tentang perkembangbiakan buatan yang okulasi ya anak-anak. Perkembangbiakan selanjutnya ya yang buatan untuk tumbuhan yaitu stek. Nah, stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam di bagian tertentu dari tumbuhan. Bisa akarnya, bisa daunnya, bisa juga batangnya. Nah, ini tanpa menunggu munculnya akar baru pada bagian tanaman tersebut. Nah, stek juga memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan dari stek yaitu menghasilkan tanaman berkualitas. Nah, sifat tanaman juga seperti induknya dan proses perkembangbiakannya juga cepat. Kekurangannya dari stek yaitu biaya untuk pemilihan pohon induknya yang mahal dibandingkan dengan bijinya, dan hasil perkembangbiakan stek tidak kuat. Ya, itulah perkembangbiakan buatan tumbuhan dengan cara stek. Oke, bisa dilihat itu gambarnya. Ya, demikian anak-anak. Demikian itu ya anak-anak untuk materi perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, sekarang kalau sudah menonton, jangan lupa untuk like ya video ini dan komen
juga subscribe-nya ya. Oke, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya. Sampai jumpa.